Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar kita semua? Walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi corona, saya berharap Bapak Ibu sekalian jemaat kami yang terkasih selalu dalam keadaan sehat. Untuk itu kami ada untuk hadir di tengah-tengah kita semua untuk melayani Bapak Ibu semua dalam rangkaian ibadah kita pada hari ini. Walaupun hari ini, belakangan ini kita banyak khawatir akan hal-hal yang terjadi, itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus mencari wajah-Nya. Untuk itu marilah kita dengarkan ajaran beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan beribadah kepada Tuhan. Panggilan ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kelahiran kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan mengatar lagu pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan,
dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbentangannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pada pagi hari ini intuisi kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, inilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian firman Tuhan. Berkati Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Namun pada kenyataannya kami tidak melakukan hukum kasih dengan sempurna karena iri hati, benci, dan perselisihan masih ada di antara kami. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Doa pengampunan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan memohon pengampunan Allah dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang adil, benar, baik, dan kudus. Kami gentar dan takut datang ke hadapan tahta-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar dan melukai perasaan sesama. Kami gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang benar. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dosa, seperti dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami pantas mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun untuk dapat melakukan perbuatan yang baik dan benar, dan setia mengikut Kristus, hingga kami beroleh hidup yang kekal, yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana orang di seluruh dunia ini mengucapkannya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alfian. Untuk itu kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami ada itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan kami juga bisa melakukannya ya Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami supaya kami berkenan di hadapan Tata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita harus memahami teks ini dengan benar. Apa yang dimaksud dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hari ini kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan berjudul standar hidup orang benar. Standar hidup orang benar. Kalau kita memahami semakin lama dalam hidup kita ini di hadapan Tuhan, seharusnya kita semakin harus menghayati seberapa jauh kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Karena menjadi Kristen tidak hanya berhenti atau stop menerima anugerah keselamatan, tetapi setelah itu orang percaya harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata kebenaran dalam ayat ini diterjemahkan aletheia, yang berarti pengertian mengenai apa yang sepatutnya atau sebenarnya dipahami manusia untuk dikenakan dalam kehidupannya. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan kepada kita atau kepada orang percaya, mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran, berarti segala sesuatu yang diajarkan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus serta cara berpikir Tuhan Yesus dalam kehidupannya zaman dulu, itu seharusnya menjadi kehidupan orang percaya juga. Jadi kehidupan orang percaya berarti mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, dan itulah arti menjadi Kristen yang sebenarnya. Kristen yang sebenarnya berarti mengenakan hidup Tuhan Yesus, saudara. Karena Yesus adalah standar hidup yang harus dikenakan oleh orang percaya. Di sini kita memahami pada akhirnya standar hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi kalau kita belum memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus, kita belum menjadi orang Kristen yang benar, atau kita masih dalam keadaan manusia lama kita. Memang ini butuh proses panjang, saudara. Tidak dalam keadaan yang cepat kita langsung bisa mempunyai kehidupan seperti Tuhan Yesus. Tapi kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita tidak lama dalam dunia ini. Kondisi kita hari-hari ini dalam keadaan corona itu mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya kita benar-benar mempunyai kehidupan yang semakin benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang ketakutan hanya karena masalah corona ini. Bukan berarti saya merasa superhero ataupun saya merasa lebih hebat, tidak. Tapi kalau kita hidup dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang sangat bergantung kepada Allah di surga, kita akan bisa menghadapi seluruh kehidupan kita yang pahit ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara, kalau kita bertanya bagaimana kita bisa mengenakan kehidupan Tuhan Yesus sebagai standar hidup yang benar dalam hidup kita, maka mau tidak mau yang pertama kita sebagai orang percaya harus mengalami pertobatan. Poin pertama adalah untuk kita bisa memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus atau mengenakan kehidupan Tuhan Yesus sebagai standar yang benar dalam hidup ini adalah kita mengalami pertobatan, saudara. Pertobatan dari cara hidup yang salah, beralih kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar meninggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, yaitu mungkin saudara-saudara yang narkoba atau punya kehidupan kriminalitas dahulunya. Memang itu adalah perlu, itu adalah pertobatan yang awal-awalnya. Namun setelah itu saudara juga harus hidup dalam pertobatan harian atau pertobatan sehari-hari, di mana saudara belajar mengubah pola pikir, paradigma berpikir, sehingga kehidupan kita atau gaya hidup kita seperti Tuhan Yesus yang menyenangkan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama atau yang salah, maka kita sangat sulit untuk bisa mengenakan hidup yang benar selama kita hidup. Kalau kita tidak meninggalkan kehidupan kita yang lama atau kehidupan yang salah di hadapan Tuhan, kita akan sulit mengenakan kehidupan yang benar atau mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Sebab kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang sesuai dengan standar Bapa di surga, saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkata, inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Dan orang Kristen berarti juga harus mempunyai kehidupan yang sampai pada level sebutan seperti itu.
Jika orang percaya tidak mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, itu berarti hidupnya sama dengan dunia ini. Kalau orang percaya tidak mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, berarti hidupnya sama dengan dunia ini. Berarti masih hidup dalam persekutuan dengan dosa. Meskipun kalau dia rajin beribadah pun tetap. Jadi tidak kita jangan menjadi orang Kristen yang terlalu berpatokan pada liturgi ataupun tradisi. Tapi kita kembali sebenarnya mematok kehidupan yang tepat, yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Banyak orang kalau sudah jadi orang Kristen gitu ya, atau puluhan tahun mulai dalam gereja, puluhan tahun menjadi pelayan dalam gereja, atau puluhan tahun menjadi orang Kristen, sudah merasa jadi Kristen yang sesungguhnya. Padahal belum. Saya tidak menghakimi, tapi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat bagi namamu? Aku sudah bersaksi bagi nama. Dan pada akhirnya Tuhan berkata bahwa hanyalah kamu sekali membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang hidup dalam Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka ditertolak di dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen tidak berfokus pada aktivitas atau pelayanan ataupun kegiatan yang bersifat rohani, tetapi adalah seluruh kehidupan yang semakin sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Kehidupan seperti Tuhan Yesus berarti kehidupan yang kudus dan tak bercacat. Barang siapa yang percaya kepadanya berarti harus hidup dalam kekudusan. Nah, sampai pada level inilah, kalau orang itu hidup dalam kekudusan Bapa di surga, maka dia masuk dalam kategori orang yang lahir baru. Jadi lahir baru tidak terjadi pada saat-saat momentum, tetapi selama hidupnya dia menunjukkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam berpikir dia kudus, perkataannya dia kudus, tindak lakunya juga kudus, maka pada level itu dia sudah hidup dalam dilahirkan kembali, saudara. Maka kita semakin merenungkan bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya bukan sebuah kehidupan yang gampang atau yang mudah, sangat sulit. Pertaruhannya adalah segenap hidup kita. Makanya kita harus memahami berapa harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan harganya itu adalah segenap hidup. Untuk mencapai standar hidup seperti Tuhan Yesus, maka orang percaya harus punya tekad yang besar untuk berjuang meninggalkan hidupnya yang lama. Kita semua memang sedang dalam keadaan hidup dalam pertobatan. Artinya kita sedang belajar membaharui diri kita, memperbaharui diri kita. Tapi sering kali juga saya mendengar ada begitu banyak orang yang jatuh bangun. Bahkan setelah dia jatuh, dia pasrah dan akhirnya hidup dalam keadaan yang tidak baik. Saya sudah berulang kali hidup berusaha benar, Pak, tapi masih begini-begini aja, akhirnya saya nyerah deh. Makanya di sini penting sekali kita punya tekad yang besar, semangat yang besar, semangat yang berapi-api untuk hidup dalam pertobatan. Saya pun juga sebagai seorang pendeta bukan berarti sudah benar, saudara. Masih belajar. Dan tekad itu yang membuat saya akhirnya berusaha untuk konsisten. Kalau kita punya tekad yang besar, kita akan mempunyai konsistensi dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Meninggalkan hidup yang lama tidak hanya dipahami dengan meninggalkan perbuatan yang jahat atau melanggar moral atau etika umum. Namun meninggalkan hidup yang lama berarti segala cara berpikir dan tindakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau yang diajarkan oleh Alkitab merupakan hidup yang jahat. Banyak orang Kristen yang berkata bahwa saya tidak berbuat jahat, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh orang, saya tidak saya tidak mengambil istri orang misalnya gitu ya, seperti 10 hukum Taurat. Itu sesuai dengan moral umum. Jadi orang Kristen memang harus selesai dulu dengan moral umum itu, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak menginginkan orang lain atau menginginkan sesamanya. Tapi setelah itu hidupnya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, maka juga ada hidup jahat di hadapan Tuhan. Jadi jahat itu pun juga bukan cuma sekedar melanggar, saya tidak berbuat jahat, tidak.
Segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan pun itu juga berbuat jahat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Makanya di sini saudara, pada hari ini saya cuma bicara mengenai standar hidup orang percaya. Standar hidup orang percaya, yaitu kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita pakai sebagai standar hidup yang benar. Jangan merasa kalau kita mempunyai pemahaman akan pengetahuan sains yang cukup luas dan banyak, kita sudah merasa benar. Tentu belum tentu. Justru kehidupan yang semakin menyerupai Tuhan Yesus itulah adalah kehidupan yang sesuai dengan standar. Dan orang-orang yang mempunyai kehidupan seperti itulah adalah orang-orang yang akan dikagumi oleh banyak orang lain. Dikagumi dalam arti mempunyai pengaruh yang baik dalam pandangan orang lain. Dan kalau kita juga mau sedikit merenungkan keadaan COVID-19 ini, saudara ya, dalam keadaan seperti ini, sebenarnya kehidupan seperti Tuhan itulah yang membuat kita bisa menghadapi keadaan dengan baik. Ada banyak juga orang Kristen yang ketakutan hanya masalah corona ini. Kita boleh waspada, tapi bukannya menjadi kekhawatiran. Nah, kalau orang percaya hidup dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka dia bisa menghadapi keadaannya dengan baik. Meskipun saat ini keadaan sedang corona, dia akan bisa tetap menghadapi keadaan dengan baik. Tidak terpengaruh melihat berita-berita yang mengerikan, tidak akan mempengaruhi keadaan mentalitasnya. Kenapa? Karena dia punya kehidupan seperti Tuhan Yesus. Nah, kehidupan seperti Tuhan Yesus adalah kehidupan yang sangat bergantung kepada Bapa di surga. Jadi kalau kita mau menghadapi kehidupan saat ini yang sangat mengerikan, harusnya semakin melekat dengan Tuhan atau semakin mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Keadaan saat ini sebenarnya mengajarkan kita untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Keadaan semakin mengajarkan kepada kita bahwa maut itu sangat tipis dengan kehidupan kita. Tidak perlu menunggu corona. Keselak ikan pun juga meninggal. Jadi seharusnya kita semakin membawa diri kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum saya berdoa, mari kita angkat pujian. Tetap terus bersama Tuhan. Thank you.
hari semakin berjuang untuk mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Engkau. Itu mempunyai kehidupan yang semakin hari semakin menyerupai kehidupan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap permohonan kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap syafaat kami yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terlebih dahulu memahami dan mengetahui isi hati kami, maka juga pergumulan kami ya Tuhan. Namun izinkan kami untuk bisa menaikkannya di hadapan Engkau dengan penuh ketulusan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintah dan TNI ya Tuhan, atau pemerintah Indonesia ini Tuhan, bisa menghadapi situasi saat ini dengan baik ya Tuhan, dengan tepat ya Tuhan. Engkau menolong setiap pemerintahan yang ada Tuhan untuk bisa menangani masalah COVID-19 ini ya Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan biarlah untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan, dan mereka juga proaktif ya Tuhan. Mereka juga mendukung setiap gerakan di rumah saja, gerakan untuk menjaga jarak dengan orang lain, supaya kami menjadi masyarakat yang menolong pemerintah pusat kami untuk bisa menangani masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah Engkau turunkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, melimpahi setiap hati kami, bahkan juga setiap hati bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga di tengah-tengah bencana virus ini ya Tuhan, kami semua sebagai masyarakat Indonesia bisa menghadapi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan dan berserah di hadapan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang beribadah secara online ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka beribadah secara online ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu tidak pernah terbatas oleh roda waktu ya Tuhan. Engkau hadir kepada setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh beribadah di hadapan Engkau, dan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah untuk GKI secara khususnya Tuhan, Engkau berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dalam GKI Tuhan, dalam kondisi saat ini biarlah Engkau berikan sukacita ya Tuhan, kesehatan yang sempurna, biarlah mereka juga melayani Tuhan di dalam kondisi yang tidak baik ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan yang tergabung dalam GKI dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa secara khususnya untuk GKI Jemaat Legenda Batam ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu ini Tuhan, biar dalam kondisi yang tidak baik saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus curahkan kebaikan-Mu Tuhan, curahkan kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan juga Engkau curahkan kepada kami kasih sayang-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus terjaga dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami sehat sempurna Tuhan. Kami juga merasakan sukacita daripada Tuhan. Dan kami juga terus bergandengan tangan dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan syafaat kami Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Kau menyempurnakan doa kami ini tidak sempurna dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengumpulkan persembahan. Untuk itu kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat kata pujian "Ku mau berjalan" dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri barat. Ikut, ikut, ikut
hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah kita, yaitu Yesus Kristus anak Bapa, serta pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus, itu akan menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.